Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Suatu hari ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baru saja hendak tinggal dan menetap di Madinah, datanglah menghadap Al-Ghumaisah binti Milhan, ibunda Anas. Al-Ghumaisah membawa Anas yang ketika itu masih kecil. Saat itu Anas berambut poni yang menutupi keningnya. Apabila kepala Anas kecil ini bergerak, rambut poni itu pun ikut bergerak. Al-Ghumaisah memberi salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, "Ya Rasulullah, tidak ada seorang pria dan wanita pun dari kaum Ansor yang menghadapmu kecuali mereka memberikan hadiah kepadamu. Aku yang tidak memiliki apa-apa untuk dijadikan hadiah selain anak ini saja. Apabila ia, dan jadikanlah ia pembantumu, ya Rasulullah." Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun sangat gembira mendengarnya, dan beliau menerima Anas dengan wajah yang menunjukkan rona kebahagiaan. Rasulullah membelai kepala Anas dan rambut poninya dengan jari-jarinya, dan akhirnya Rasulullah menerima Anas menjadi anggota keluarganya. Anas saat itu berusia 10 tahun. Ia terus tinggal dalam asuhan baginda Nabi hingga beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anas mendampingi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama 10 tahun. Ia mendapatkan petunjuk langsung dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia juga banyak menerima hadis-hadis Rasulullah sehingga memenuhi ruang dadanya. Anas juga mengetahui kondisi, cerita rahasia, dan kebiasaan terpuji beliau yang jarang diketahui oleh sahabat lainnya. Anas dalam pergaulannya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan yang tidak didapatkan oleh seorang anak dari ayahnya. Ia juga menemukan apa dari keagungan sifat Rasulullah yang membuat seluruh dunia rasa iri kepadanya. Dalam sebuah riwayat ia bercerita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Beliau adalah manusia yang paling lapang dada, dan beliau adalah manusia yang paling penyayang. Beliau pernah menyuruhku untuk membeli sesuatu, dan aku pun keluar untuk membelinya. Di tengah jalan, aku berniat untuk bermain bersama anak-anak di pasar, dan aku tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah kepadaku. Saat aku sudah bertemu dengan anak-anak tadi, aku merasakan ada seorang pria yang berdiri di belakangku, dan ia mengelus pundakku. Lalu aku pun menoleh ke belakang. Ternyata ia adalah baginda Rasulullah. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum seraya berujar, "Wahai Anas, apakah engkau sudah melakukan apa yang aku suruh?" Aku merasa grogi dan berkata, "Baik, aku akan melakukannya sekarang ya Rasulullah." Demi Allah, aku sudah membantu beliau 10 tahun lamanya. Namun atas apa yang aku lakukan sepanjang itu, beliau tidak pernah berkata, "Mengapa engkau lakukan ini?" Dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berkata atas apa yang tidak aku kerjakan, seperti "Mengapa engkau tidak mengerjakannya?" Unais adalah panggilan manja Rasulullah untuk Anas. Kadang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memanggilnya dengan anakku. Seringkali Rasulullah memberikan nasihat, wejangan yang memenuhi relung hati dan sanubari Anas. Salah satu nasihat beliau kepada Anas, "Anakku, apabila engkau mampu berada di pagi dan sore hari tanpa ada dengki di hatimu pada siapapun, maka lakukanlah, karena yang demikian adalah termasuk sunnahku. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka ia telah mencintaiku. Barang siapa yang mencintaiku, maka kelak ia akan berada di surga bersamaku. Anakku, jika engkau masuk ke dalam rumah, ucapkanlah salam, karena itu akan membawa keberkahan bagimu dan juga bagi penghuni rumahmu." Rasulullah juga seringkali mendoakan Anas bin Malik.
Salah satu doa beliau untuk sahabat Anas adalah, "Ya Allah, berikanlah ia harta dan keturunan serta berkahilah hidupnya." Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan doa nabinya. Anas menjadi orang dari kaum Ansor yang paling banyak hartanya. Ia memiliki keturunan yang amat banyak. Anak serta cucunya melebihi 100 orang. Allah pun memberikan keberkahan pada umurnya hingga ia hidup 1 abad, 100 tahun lamanya, ditambah 3 tahun lagi. Setelah Rasulullah SAW wafat, Anas masih hidup lebih dari 80 tahun lamanya. Keberkahan ini juga dirasakan kaum muslimin, yang menjadi rujukan ketika kaum muslimin menghadapi permasalahan atau merasa memutuskan persoalan hukum. Anas mengisi ruang hatinya dengan ilmu dari Rasulullah SAW. Ia juga telah banyak menghidupkan hati para sahabat dan tabi'in dengan petunjuk dan ajaran Nabi. Ia juga sering memberitahukan kepada orang lain sabda dan kebiasaan Rasulullah. Anas begitu keras untuk berusaha mencontoh Rasulullah dalam perbuatan dan ucapannya. Ia menyukai apa yang disukai Nabi dan membenci apa yang dibenci Nabi Muhammad SAW. Hal yang paling berkesan pada dirinya ada 2, yaitu hari pada kali pertama ia berjumpa dengan Nabi dan hari ketika beliau SAW wafat. Jika ia hari pertama ia berjumpa Rasul, ia menjadi gembira dan bersemangat, seolah ia menghirup aroma yang semerbak. Namun apabila terbersit dalam benaknya hari yang kedua, maka ia menjadi sedih dan menangis, serta manusia yang berada di sekelilingnya saat itu menangis juga. Seringkali ia berkata, "Sampai kini aku belum menemukan hari lain seperti kedua hari tersebut." Pada hari beliau SAW datang ke kota Madinah, beliau mampu menerangi semuanya, dan pada hari beliau SAW hampir melangkah menuju sisi Tuhannya, seolah semuanya menjadi gelap. Kali terakhir aku melihat beliau adalah pada hari Senin di saat tirai kamar beliau SAW dibuka. Aku melihat wajah beliau seolah lembaran kertas. Saat itu semua orang berdiri di belakang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, seraya memandang ke arah beliau. Hampir saja mereka tak kuasa menahan diri. Lalu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memberikan isyarat kepada mereka untuk tenang. Lalu wafatlah baginda Rasulullah SAW di penghujung hari itu. Kami belum pernah melihat pemandangan yang lebih menakjubkan hati kami melebihi wajah beliau saat kami mengubur jasad beliau dan menutupnya dengan tanah. Anas radhiyallahu anhu senantiasa berharap syafaat baginda Nabi Muhammad SAW untuk dirinya pada hari kiamat. Seringkali ia berucap, "Aku berharap dapat berjumpa dengan baginda Rasulullah SAW pada hari kiamat, sehingga aku mendapat berkata kepada beliau, 'Wahai junjunganku Rasulullah, inilah pembantu kecilmu Unais.'" Ketika Anas mulai jatuh sakit menjelang kematiannya, ia berujar kepada keluarganya, "Talkinkan aku dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah." Dan ia terus mengucapkan kalimat itu hingga malaikat maut menjelang. Ia berwasiat kepada keluarganya tentang sebuah tongkat kecil milik Rasulullah agar tongkat tersebut dikuburkan bersamanya. Maka tongkat itu pun diletakkan di sisi tubuh dan bajunya serta ikut dikubur dengannya.